Jangan-jangan apa yang dikatakan oleh Ronaldinho ini benar, bahwa Brasil yang sekarang ini memang tidak begitu istimewa. 1,66 itu ya dengan 19 shoot, dengan 75% penguasaan bola, mestinya expected goal-nya bisa lebih dari itu ya. Salam pemirsa, ketemu lagi di Titis Corner. Dan bagi Anda pendukung Brasil pastinya kecewa ya kalau lihat pertandingan antara Brasil melawan Costa Rica tadi di penyisihan grup D Copa America 2024. Ya, jangankan pendukung Brasil, saya saja juga merasa kok tim ini aneh sekali ya, kok Brasil kok seperti berbeda ya dengan Brasil yang biasanya ya. Jangan-jangan apa yang dikatakan oleh Ronaldinho ini benar, bahwa Brasil yang sekarang ini memang tidak begitu istimewa. Brasil yang sekarang ini memang kehilangan kreativitasnya, dan Brasil yang sekarang jangan-jangan memang kebanyakan berisi pemain-pemain mediocre. Dan itu memang sepertinya terbaca jelas ya di pertandingan melawan Costa Rica, meskipun itu baru pertandingan pertama. Jadi nanti masih akan ada pertandingan berikutnya. Nah, di grup D ini masih ada Kolombia dan masih ada Paraguay. Nah, memang repot ya, karena Costa Rica ini justru adalah tim yang statusnya adalah paling lemah di grup D ini. Nah, dengan hasil ini, kalau kita melihat hitung-hitungan yang dibuat oleh Opta, peluang Brasil untuk bisa menjadi juara grup ini turun dari sebelumnya 60% turun ke 43,9%. Nah, artinya memang Brasil harus bersaing keras di sini dengan Kolombia yang sudah mengalahkan Paraguay di pertandingan pertama 2-1. Harus hati-hati kalau nggak bisa juara grup. Masalahnya adalah mereka bisa bertemu dengan Uruguay di grup C di perempat final nanti. Uruguay bergabung dengan Amerika Serikat bersama dengan Panama dan juga Bolivia. Nah, kemungkinan kan juara grupnya Uruguay. Kalau Brasil runner up, di situ Brasil bisa ketemu Uruguay. Nah, ini adalah pertandingan yang mungkin terlalu dini, karena Uruguay juga termasuk salah satu kandidat serius juara. Kan skenarionya kan Uruguay ketemunya dengan Kolombia, Brasil dengan USA ya. Nanti kedua tim ini bertemu di semifinal. Tapi sepertinya kalau hasil Brasil nggak bisa mengembangkan permainannya di pertandingan-pertandingan berikutnya, nah ini bisa jadi alarm waspada. Brasil lawan Costa Rica menguasai 75% penguasaan bola, tetapi bahkan juga mendapatkan 19 shoot ke gawang Costa Rica, tapi hanya 3 yang on target. Bayangkan ya, persentasenya seberapa itu, hanya 3 dari 19 shoot yang on target. Nah, saya sudah ulas sebelumnya ya dalam video-video saya tentang Brasil, bahwa Brasil ini di setiap lini selalu ada pemain seniornya, selalu ada pemain yang bisa menggendong rekan-rekannya. Kalau di lini di belakang nggak bisa dilakukan lagi. Alisson Becker ini memang sudah kiper yang paten. Nah, di sektor back itu masih ada Marquinhos. Nah, di pertandingan tadi dia dipasang bersama Eder Militao, Guillermo Arana di posisi bek kiri. Guillermo Arana satu-satunya pemain dari Amerika Latin ya, dari Atletico Mineiro, dan Danilo di kanan. Dan Marquinhos bisa memimpin rekan-rekannya dengan bagus, bahkan dia mencetak gol yang kemudian dianulir di menit ke-30. Di lini tengah juga Lucas Paqueta juga bisa membimbing rekan-rekannya. Kita lihat dia sangat positif performa dari Lucas Paqueta ya. Ya, dia pemain lini tengah yang begitu berpengaruh ya di Brasil. Nah, di situ dia ada dalam formasi 4-2-3-1, itu dia ada di tengah. Di kiri dia diapit oleh Rodrigo dan juga Rapinya. Kemudian di belakang itu ada Bruno Guimaraes dan juga Joao Silva ya. Nah, ini pemain-pemain yang memang Lucas Paqueta itu bisa membimbing rekan-rekan terutama di tengah. Masalahnya di depan ya. Di depan ini yang diharapkan sebenarnya adalah Vini Junior. Dia kan mengisi posisi yang ditinggalkan oleh mereka-mereka yang sudah senior ya. Ada Gabriel Jesus, ada Richarlison, ada Neymar saja sampai gemes gitu lihatnya di tribun, bagaimana dia kok
Brasil ini nggak bisa bikin gol gitu. Nah, Vini Junior ini memang kalau kita lihat performanya dia di pertandingan itu, di pertandingan lawan Costa Rica ya, tidak bisa terlalu banyak diharapkan. Padahal seharusnya dia memegang peran penting dalam pertandingan itu, terutama di lini depan. Jadi dia itu hanya mendapatkan 45 touch, kemudian 23 umpan. Ya, dia paling kecil di antara outfit player Brasil di pertandingan lawan Costa Rica. Outfit player itu pemain-pemain yang dihitung kecuali kiper. Nah, itu paling rendah Vinicius Junior, padahal dia diharapkan sebagai tumpuan bagi Brasil terutama di lini depan. Nah, problem Brasil memang adalah di sepertiga lapangan akhir. Jadi banyak peluang menguasai bola tetapi tidak bisa menemukan kreativitas yang berujung pada peluang mencetak gol. Nah, itu problemnya. Nah, kalau kita lihat expected goals-nya yang dicatat oleh Opta, expected goal-nya itu hanya 1,66. 1,66 itu ya dengan 19 shoot, dengan 75% penguasaan bola, mestinya expected goal-nya bisa lebih dari itu ya, berbanding dengan Costa Rica yang hanya 0,003 ya, karena memang Costa Rica nggak punya shoot satu pun ke gawang Brasil. Bayangkan ya, dengan sebegitu besar atau dengan sebegitu banyak penguasaan bola, shootnya, tapi expected goals-nya relatif kecil. Nah, ini tentu problem yang seharusnya bisalah dipecahkan oleh Brasil ya, oleh dari pelatih Dorival Junior ya, masuknya Endrick, masuknya Savio ternyata belum bisa mengatasi ketumpulan lini depan dari Brasil. Problem Brasil memang kalau kita lihat di lini depan. Costa Rica harus saya acungi jempol ya, terutama pertahanannya, bukan bagaimana mereka menyerang. Costa Rica kan juga membuat kejutan 2014 ke perempat final Piala Dunia waktu itu ya. Bahkan di grup itu kan ada Italia, ada Uruguay, mereka bisa menang. Costa Rica itu dari dulu sebenarnya formasi mereka itu adalah 5-3-2. Ini seperti formasi tradisi dari Costa Rica. Jadi 5 pemain di belakang, kemudian 3 pemain di tengah dan 2 pemain di depan. Ya, kalau Anda bisa melihat pertandingan semalam atau menonton ulang pertandingan Costa Rica lawan Brasil, lihat bagaimana disiplinnya lini belakang Costa Rica, terutama di 5 pemainnya itu loh, di belakang itu loh. Dia garisnya itu selalu sejajar dan mereka selalu bisa marking pemain-pemain Brasil ya. Jadi tidak ada di situ overload yang dilakukan oleh pemain depan Brasil, karena pertahanan low block yang dibangun oleh Costa Rica ini memang sangat solid dan disiplin, terutama pemain-pemain belakangnya. Francisco Calvo itu ada satu pemain senior kaptennya, 32 tahun usia, ini sudah pemain dari generasinya Keylor Navas, Joel Campbell masih ada ya. Ini Celso Borges dulu ya. Ini masih ada tersisa Francisco Calvo, dia mainnya bagus-bagus, yang pakai ban kaptennya Costa Rica. Nah, dia atau dalam laga kompetitif Costa Rica ini juga clean sheet dalam 4 laga kompetitif terakhir. Artinya memang kelebihannya di lini belakang. Seharusnya Dorival Junior menyadari itu dengan lebih memberikan perhatian khusus kepada lini serang. Nah, lini serang ya sudah dicoba juga, Gabriel Arsenal juga sempat masuk ya, tapi kita lihat juga masih belum bisa memberikan efek. Lucas Paqueta sempat membentur Mistar, tapi belum juga jadi gol. Nah, Brasil harus hati-hati ya, kalau ini tidak bisa bangkit lagi lawan Paraguay, lawan Kolombia, dia bisa mengulangi Copa America Centenario 2016 di Amerika Serikat, di mana mereka gagal lolos dari putaran grup di negara yang sama yang sekarang menjadi tuan rumah. Waktu itu mereka main lawan Ekuador, di laga pertama juga 0-0, kemudian menang lawan Haiti 7-1, dan berikutnya adalah kalah dari Peru 0-1. Ya, Brasil nggak bisa mengulangi kegagalan 2016, harus bangkit. Brasil harus mematahkan pernyataan Ronaldinho bahwa Brasil sekarang adalah mediocre. Bagaimana Anda yakin apakah Brasil bisa bangkit? Saya sih masih memiliki keyakinan ya. Cuma di perempat final kalau ketemu Uruguay, wah ini agak serem terutama bagi pendukung Brasil.
Silakan jika Anda punya komentar tentang Brasil, tulis di kolom komentar, kita bahas lagi selanjutnya. Salam.